Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Dan kali ini saya Dr. Haji Sukarmawan MPD didampingi oleh guru saya, seorang ahli tafsir, alhamdulillah senantiasa berbagi ilmu di beberapa tempat selain kesibukan beliau sebagai pimpinan dari Pondok Pesantren Mimbar Hufaz yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi, tepatnya di Cikarang Barat, dan ada juga pesantren beliau yang berada di wilayah Setu Kabupaten Bekasi dan juga wilayah Kabupaten Karawang. Dan insyaallah bersama beliau Al-Mukarram kandidat Doktor Ustadz Uus Mauludin LCMA akan membahas tentang hidup bahagia bersama Al-Quran. Assalamualaikum Al-Mukarram. Masya Allah. Alhamdulillah, dengan kesibukan Al-Mukarram telah menyempatkan untuk berbagi ilmu kepada para pemirsa dan pencinta Penjernih Kolbu Channel. Baik Al-Mukarram, tafadhol, mohon disampaikan untuk materi pengantar terkait dengan tema pada kali ini adalah hidup bahagia bersama Al-Quran. Tafadhol Al-Mukarram. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Faqala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Sadaqallahu a'lam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh teman-teman yang ada tergabung di channel Penjernih Kolbu ya, Masya Allah. Sebelumnya saya ingin meralat dulu ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doktor. Jadi sebenarnya beliaulah guru saya. Jadi saya bukan guru beliau. Saya murid beliau dan beliaulah sebenarnya guru saya. Dan ini pun menjadi kewajiban saya sebagai seorang murid untuk sami'na wa ata'na kepada guru saya ya. Beliau bagi saya adalah orang tua dan guru kehidupan bagi saya. Saya pun memohon kepada Allah semoga channel ini menjadi asbab hidayah, asbab kebaikan dan keberkahan, serta menjadi amal jariah bagi Pak Dr. Sukarmawan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan afiah kepada beliau, istiqomah dalam Islam, dalam dakwah dan perjuangan menegakkan Islam, mengokohkan NKRI dan menebar rahmat bagi semesta. Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia bersama Al-Qur'an. Ya. Tentu ini harus kita jabarkan lebih rinci ya. Karena banyak orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an yang pertama kali dirasakan adalah
bosan. Ya. Ketika membaca Al-Quran, reaksi yang pertama kali adalah ngantuk. Bagaimana berbahagia dengan Al-Quran? Maka inilah yang menjadi PR kita sebenarnya, harus menjawab dan menjelaskan seperti apa bahagia hidup bersama Al-Quran itu. Saya secara pribadi telah memformulasikan itu dengan saya beri nama metode Tis'ata. Ya, Tis'ata itu artinya 9, tapi saya ambil taknya jadi 9 tak, ya. Atau 9T. Apa 9T itu? Yang pertama adalah T yang pertama, tashihun niyah. Tashihun niyah, memperbaiki niat. Ya, karena apapun, amal apapun, aktivitas apapun, jika niatnya tidak baik, maka akan menjadi hal yang sangat membebani kehidupan. Memperbaiki, meluruskan, atau membersihkan, atau menjernihkan. Kalau channel ini ya, menjernihkan. Karena kan dalam ibadah itu, kalau kita lihat ada orang-orang yang ibadahnya itu sifatnya transaksional. Saya mau melakukan ini asalkan saya dapat apa. Nah, gitu. Banyak juga orang yang seperti itu kepada Allah kan. Saya mau sholat duha asalkan kekayaan. Nah, biar usaha saya lancar gitu, kaya gitu. Saya mau tahajud asalkan gitu, jadi transaksional ya. Ada juga orang yang memahami ibadah itu baca Quran itu sebagai beban. Gitu. Karena beban akhirnya berat gitu. Ya. Ada juga orang yang sudah menjadikan ibadah-ibadah itu diantaranya berinteraksi dengan Al-Quran itu sebuah kebutuhan. Jadi kayaknya kalau nggak baca Quran tuh belum makan. Iya, kayak belum makan. Jadi dia nagih tuh karena dia butuh tentang itu. Nah, ada juga yang tingkat tinggi Pak Dokter sebenarnya. Apa? Kenikmatan. Jadi orang makan itu kebutuhan, tapi ketika makan kan ada yang nikmat, ada yang tidak, ada yang nafsu, ada yang tidak dalam makannya. Maka Al-Quran juga sebenarnya dia adalah ghiza, dia adalah ma'danah, dia hidangan yang sangat nikmat. Tapi bagaimana cara menikmati Al-Quran itu yang harus kita temukan. Nah, yang harus diperbaiki pertama kali adalah niatnya. Apa sebenarnya niat Anda bersama Al-Quran? Kalau niat Anda bersama Al-Quran, ya, anak-anak muda sekarang kan banyak tuh ditargetkan oleh pesantrennya, oleh sekolahnya, harus hafal sekian, harus hafal sekian, harus hafal sekian. Itu bagus targeting seperti itu, tapi ketika niatnya hanya sebatas lembar kertas sertifikat agar diumumkan di depan orang tua sudah hafal sekian, maka itu akan menjadi beban, bahkan bisa jadi stres. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, hanya untuk karena Allah, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, kemudian ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran seakan-akan kita betul-betul berinteraksi dengan Allah, maka itu akan menjadi sebuah kebutuhan, bahkan itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Saya membaca surat cinta dari itu. Kita kasih. Nah itu tuh kan, kalau Pak Dokter dapat japrian atau dapat surat cinta dari kekasihnya, gimana perasaannya? Betul, sangat berbunga-bunga. Nah gitu tuh ya, sangat senang, berbunga-bunga, indah, kayaknya hari itu indah. Baca berulang-ulang. Karena dibaca berulang-ulang. Nah itu dia yang akan menjadi lurusnya niat, bersihnya niat akan melahirkan ikatan batin antara kita dengan Al-Quran. Itu yang pertama. T yang pertama. T yang kedua adalah tahsin al-qiraah. Tahsin qiraah itu maksudnya memperbaiki bacaan. Ya. Ada istilahnya tajwidul Quran qabla tahfizil Quran. Tajwidul Quran, perbaiki tajwid ketika Anda membaca Al-Quran sebelum Anda menghafal Al-Quran. Karena ketika bacaannya sudah baik, ya, kita atau anak kita ataupun siapa saja akan menikmati bacaan itu. Ya. Nah, karena menikmati bacaan Al-Quran itu sehingga kita pede bersama Al-Quran.
Beda dengan kalau bacaannya belepotan, bacaannya nggak karu-karuan, didengar ini bacaan apa sih, rombeng banget lah istilahnya begitu ya. Itu berpengaruh pada makna. Dan itu akan sangat fatal apalagi kalau dikaitkan dengan makna. Jadi niat memperlurus niat, memperbaiki bacaan sehingga kita bisa menikmati. Nah, ini dalam bacaannya kita sudah menikmati. Apalagi kalau kita lanjutkan ke selanjutnya, apa itu tarjamah? Bisa menerjemah Al-Quran. Kan Al-Quran itu bahasa Arab kan. Sedangkan bahasa ibu kita bahasa Indonesia atau saya bahasa Sunda. Orang Sunda gimana memahami bahasa Arab? Nah, mau tidak mau kita harus belajar bagaimana menerjemahkan Al-Quran. Alhamdulillah wa syukurillah kalau sekarang kan sudah banyak sekali metode-metode untuk mempercepat kita bisa menerjemah Al-Quran. Karena menerjemah Al-Quran itu ini Pak Dokter, bahasa Indonesia suku katanya ada berapa? Kan sekitar 100.000 kosakata asli bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Al-Quran kosakatanya berapa? Tidak kurang dari 12 juta. Jadi yang 12 juta ini tidak akan bisa direpresentasikan oleh bahasa yang hanya akar katanya 100.000. Ya. Maka oleh karena itu mau tidak mau kita harus paham bahasa Arab. Jadi hari ini ada gerakan anti Arab, sebenarnya bukan anti Arab banget, tapi tujuan utamanya adalah menjauhkan umat Islam dari bahasa inti Al-Quran. Ya. Contoh begini, orang mengatakan agama Islam itu agama kasar, ya, ekstrim, teroris. Ya. Anda tidak membaca apa yang pertama kali tertulis di dalam Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi sejak awal Al-Quran sudah menegaskan bahwa ini adalah kalamullah, perkataan Allah, firman Tuhan yang memiliki sifat pengasih dan penyayang. Apa itu Rahman? Apa itu Rahim? Nah, pengasih dan penyayang ada termanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga ada terma secara khusus yang dimaksudkan oleh bahasa-bahasa Al-Quran. Lafaz Allah dari dulu sudah ada. Bahkan sekarang juga Bible yang di Indonesia nulisnya Allah sama. Tapi apakah Allah yang dimaksudkan oleh orang Kristen dengan Allah yang dimaksudkan oleh Al-Quran, apakah itu sama atau beda? Ya, tema sentral di dalam Al-Quran itu lafaz Allah disebut lafzul jalalah. Itulah muara dari semua pembahasan. Jadi baik dalam Al-Quran ataupun dalam kehidupan umat Islam, satu kata sentra yaitu lafaz Allah. Yang dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, lafaz Allah itu bukan menjadi lafaz sentral. Nah itu tuh, seperti itu kita harus paham betul itu terjemahan. Apalagi kalau kita mau bedah semua kosakata yang ada di dalam Al-Quran menjadi ilmu tersendiri. Lahirlah nanti kamus-kamus Al-Quran, mu'jam Al-Quran. Dan itu uniknya dikarang bukan oleh orang-orang Arab, ya, tapi oleh orang-orang ajam, orang-orang non-Arab. Kenapa itu bisa terjadi? Karena orang-orang non-Arab terdorong untuk memahami kosakata Al-Quran. Contoh, Mu'jam Mufahras li Al-Fadhil Quran, Mu'jam Al-Fadhil Quran, karya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, atau Mu'jam Maqayis Al-Lughah, karyangan Ibnu Faris. Ini semua non-Arab semua. Alhamdulillah di Indonesia juga sebetulnya sudah ada ensiklopedik kosakata Al-Quran yang diterbitkan oleh Pusat Studi Al-Quran yang disusun oleh Profesor Quraish Shihab dan tim. Ini juga sebenarnya membantu kita untuk memahami kosakata sehingga kita menerjemahkan Al-Quran dengan padanan walaupun tidak sepadan, ya mewakili lah, bisa mewakili. Betul. Nah, apa yang menjadi alat agar kita bisa menerjemahkan Al-Quran? Alat ilmunya apa? Semua kita wajib belajar ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ya.
ilmu nahwu dan shorab, kemudian ilmu balaghah, sehingga ketika berinteraksi dengan Al-Quran karena faham itu jadi kaitan hati dan kaitan pikiran itu langsung connect. Kan kayak ayam begini, ayam dengan manusia, ayam dikasih uang 1 miliar, kemudian manusia dikasih uang gak usah 1 miliar lah, 10.000, kira-kira apa yang terjadi? Ini kan beda reaksinya. Ayam dikasih 1 miliar ditinggalin aja uang 1 miliar, manusia dikasih 10.000 langsung dia bereaksi karena dia paham fungsi uang dan nilainya itu seperti apa gitu. Nah itu terjemah ya. Dan menerjemah Al-Quran di Indonesia hari ini sangat membutuhkan perjuangan khusus ya. Jangankan untuk menerjemah, untuk membaca Al-Quran ternyata masih banyak PR kita ya. Masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang buta huruf Al-Quran. Teman-teman di PT IKI dan teman-teman di IKI itu pernah melakukan penelitian berapa persen sebenarnya yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ternyata di Indonesia sangat rendah, tidak lebih dari 40% barakallahu. Artinya masih ada 60% ya saudara-saudara kita di Indonesia yang buta huruf Al-Quran ya. Nah ini PR besar kita. Kemudian yang selanjutnya tadi setelah apa tuh? Tashihun niyah, tahsinul qiraah, kemudian tarjamah. Nah yang keempat adalah tilawah. Oh waduh. Tilawah ini pola bacanya bukan hanya pola baca huruf, tapi pola bacanya pola baca membaca huruf, membaca terjemah dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah ini juga memang qiraah dan tilawah itu diartikan membaca, padahal beda maknanya. Kalau qiraah itu membaca teks, kalau tilawah membaca konteks. Qiraah membaca apa yang tersurat kepada lagam keindahan. Nah, keindahan suara karena itu berkaitan erat dengan apa yang tertulis, tersurat. Kalau tilawah erat kaitannya dengan makna. Gitu. Apa yang tersirat di setiap huruf, kata dan ayat yang ada di dalam. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu baik secara lahir ataupun batin, secara teks atau konteks, secara tersurat dan juga tersirat. Dan ini membutuhkan ilmu tersendiri. Nah, semua itu untuk apa sebenarnya? Untuk melahirkan kesan. Gitu. Untuk melahirkan kesan. Karena ketika kita membaca Al-Quran berkesan, ini apa sih? Banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran dan hati kita. Ini apa? Makin mendalami. Nah, akhirnya mau lagi. Jadi sebuah kebutuhan, bahkan ketagihan. Ya. Kalau sudah ketemu tadi pesan-pesannya, kalau tadi kan terkesan tuh. Ketika sudah terkesan, maka seseorang akan berusaha menyelesaikan kepenasaran itu. Sehingga disitulah dia akan menemukan pesan-pesan berharga dari Al-Quran. Yang kelima, sementara sisanya kita lanjutkannya tadabbur. Teruskan tashihun niyah, tahsinul qiraah, terjemah, tilawah dan tadabbur. Ya. Nah ini awal sebenarnya seseorang akan masuk ke dunia mungkin tidak akan pernah dia rasakan kecuali bersama Al-Quran. Ini kita baru mengolah rasa dengan Al-Quran. Nanti kenikmatan itu ada pada pelaksanaannya, ada pada mendakwahkannya, ada pada memperjuangkannya, ada pada mewariskannya. Karena kenikmatan bersama Al-Quran itu persis seperti kita melihat sebuah lautan yang nggak ada tepinya, nggak ada pantainya. Gitu. Iya, samudra lautan tanpa pantai. Gitu. Dan kedalaman itu semakin didalami Al-Quran itu bukan semakin membosankan, tapi justru semakin berkesan.
Nah, kesan pesan Al-Quran inilah yang sebenarnya harus terus kita temukan. Agar apa? Agar menjadi pegangan kita di dalam mengamalkan, sehingga bersambunglah antara jasadiah kita, pikiran kita juga dengan qalbu kita. Wallahu a'lam. Baiklah para pemirsa dan pencinta penjeni Qalbu Channel rahimakumullah. Sungguh luar biasa paparan dari Al-Mukarram Al-Ustaz kandidat doktor beliau ini ya. Us Mauludin LCMA, guru saya. Tadi terbalik, bukan saya gurunya. Saya lebih tua betul. Belasan tahun terpaut usia beliau, jauh di bawah saya. Namun beliau adalah guru saya. Itulah tipikal beliau, sangat tawadu, rendah hati. Tadi sudah disampaikan oleh beliau dari tis'ata, ada 9 ta, dan sengaja nih saya meminta beliau 5 saja dulu, karena nanti sisanya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan sebelum ditutup Al-Mukarram, mohon disampaikan secara singkat Al-Mukarram, karena ada keterbatasan waktu ini. Bagaimana cara menumbuhkan satu keikhlasan bagi kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, baik tilawahnya gitu, tahsinnya, ada motivasi untuk terjemahnya maupun mentadaburinya. Nah, perlu kiranya ini disampaikan oleh Al-Mukarram, bagaimana sih agar lurus niatan kita, bersih hati kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Betul-betul ini merupakan kebutuhan kita terhadap kitab suci Al-Quran yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Al-Mukarram. Mohon dicatat betul ini surat Toha ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha wallahu a'lam bimuradih. Ma anzalna, kami tidak menurunkan, 'alaika, kepadamu Al-Quran litashqa, untuk menyusahkanmu, untuk menyulitkanmu, untuk mencelakakanmu. Ayat inilah yang telah menggetarkan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang konon kabarnya sebelum masuk Islam beliau itu adalah preman sepreman-preman. Tapi ayat ini mampu menggetarkan dan meluluhkan hati beliau. Kita bukan preman, kita bukan orang jahat, kita adalah manusia-manusia yang telah dianugerahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ragu dengan ayat ini? Ketika disebutkan Al-Quran bukan untuk menyusahkanmu, itu artinya mafhum muwafaqahnya Al-Quran bukan untuk menyusahkan, mafhum mukhalafahnya Al-Quran untuk memberikan kebahagiaan. Jika kita bersama Al-Quran pasti akan bahagia, tapi jika kita menjauh dari Al-Quran maka kita akan tashqa, kita akan celaka, sengsara, akan belangsak, hidup tidak akan tahu arah tujunya harus kemana dan harus bagaimana. Wallahu a'lam. Masya Allah, sungguh luar biasa. Subhanallah. Para pemirsa dan pencinta penjeni Qalbu Channel rahimakumullah, telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Us Mauludin LCMA terkait dengan upaya untuk meluruskan hati kita dalam upaya berinteraksi dengan Al-Quran guna menciptakan kebahagiaan dalam hidup. Jadi hidup bersama Al-Quran untuk menggapai kebahagiaan tentunya. Sengaja saya meminta beliau dari tis'ata, 9 metode beliau terkait dengan hidup bahagia bersama Al-Quran. Baru 5 yang disampaikan, dan insyaAllah pada pertemuan kedua nanti beliau akan melanjutkan di antara 9 ta yang ke-6 hingga 9 yang disampaikan pada pertemuan berikutnya. Masya Allah Ustaz, syukran kahisyad. Di antara kesibukan antum bisa menyempatkan berbagi ilmu kepada para pemirsa dan pencinta penjeni Qalbu Channel rahimakumullah. Insyaallah senantiasa kita doakan beliau senantiasa disehatkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berada dalam
lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pertemuan kedua nanti akan kembali bisa melanjutkan untuk berbagi ilmu terkait dengan hidup bahagia bersama Al-Quran. Tersisa 4 tak lagi, insyaallah akan disampaikan pada pertemuan kedua. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan kedua nanti. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.